Lah mencari guru angel bis sholawat, karena sholat itu nanti gurune Kanjeng Nabi. Memperbanyak sholawat. Loh, saya itu membaca sholat banyak yai, ribuan. Mengapa hati saya nggak dibuka? Tetap lupa. Sedang mau sholawat itu saya lupa. Saya masih dikecil, mungkin bapak-bapak ngelakoni. Ketika saya masih kanak-kanak, oleh ayah saya, kue ben sing Jember tip moco selawat nariyah. Ini orang NU kabeh mesti paham kalau selawat nariyah. Nah, di Pempeng diparingi rezeki ping 4.444. Tapi mengapa nggak dibuka? Saya maca selawat masih sia, saya maca selawat mujiat, saya maca selawat badawi. Mengapa nggak dibuka? Tetap lupa. Karena apa? Ketika kita membaca selawat tadi, niatnya memang tidak mohon kepada Allah dibuka hatinya. Niatnya ben dipari rezeki sing jembar. Persoalan ini selesai. Jika ada hambanya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, tu'rodu, dihaturkan sholawat ini kepada Rasulullah. Wa yusallillahil musalli, dan Rasulullah berdoa untuk orang yang membaca sholawat tadi. Jika membaca sholawatnya dengan hajat kaya, ya didoakan kaya, maka enggak dibuka hatinya. Ya tetaplah kalian Allah. Ya tetap ibadah malas. Jika nanti dibuka hajatnya matur, diberi kekuatan, kemanden mandi atau jaduk, ya hanya diberi jaduk, tidak dibuka hatinya. Tapi kalau membaca sholawat diniatkan thariqah ilallah subhanahu wa ta'ala, maka kan jadi berdoa pada Allah hingga kita dibuka hati kita. Maka nur yang datang pada kita, nur maknawi namanya, bukan nur kauni. Orang disinari sifat kayanya Allah. Kalau ini maknawi, maka dia merasa tidak kaya, kayanya Allah yang mengkayakan. Tapi kalau disinari kauni saja, ya paling dia bertambah kekayaannya, penting hatinya tetap tertutup. Maka penting niat itu. Inilah rahasianya mengapa orang membaca sholawat banyak juga, mengapa nggak dibuka? Karena niatnya bukan untuk wusul kepada Allah, niatnya nak rizkinya mari selamat ini. Para hadirat yang kehormati, itulah hati. Maka hati ini juga perlu dibersihi, karena hati yang gelap menjadi gelap. Ala inna fil jasadi lamudghah, kata Rasulullah SAW. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. In salukat salukal kulluh fasadal kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika itu bagus, maka baguslah semua orang itu, perilakunya dan sebagainya, akhlaknya. Tapi jika ini jelek, orang jeleklah akhlaknya, perilakunya, amal dan muamalahnya. Apa itu? Kata Rasulullah, yaitu hati. Maka kata orang itu, maafnya, sering melakukan orang lain, merugikan orang lain. Orang menyebut, orang itu hatinya elek. Orang itu senengane ngelokne wong, senengane merugikan orang lain, hatinya jelek. Nah itu maksudnya, yaitu hati akhlak, bukan hati daging. Para hadirat yang kami hormati, karena itu kita diajak membaca sholawat. Nah, di dalam membaca sholawat Rasul untuk didoakan oleh Kanjeng Nabi kepada Allah, hati kita dibuka, hati kita dibersihi, yang jelek dibuang, sehingga hati bagian kaca menjadi bening. Ketika kaca itu bersih, maka ada sinar yang masuk. Jika sinar itu matahari, dalam hati kita akan tampak matahari. Jika kita
kaca itu kita harapkan dengan benda yang lain akan tampak. Hati sama dengan demikian. Jika hatinya bersih, tampaklah Allah di hatinya. Dengan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Satu, Tuhan yang ada, Tuhan yang kaya, dan kita tidak ada, maka orang itu menjadi billah, tidak merasa apa-apa. Dan ini namanya nur maknawi. Kalau nur kauni, orang itu nanti akan diberi wonge sugih terus, meningkat terus, jabatannya naik terus, ya. Lek disinari irodahnya Allah, irodah itu keinginan, karep. Orang lek disinari irodahnya Allah, lek maknawi, dia tidak merasa punya keinginan, tapi ini Allah yang gerakkan hatiku, namanya maknawi. Tidak ingat, tidak mengaku punya kehendak. Kalau disinari kauni, maka semua keinginannya itu tercapai. Maka barang siapa yang punya keinginan, usahakanlah melihat irodahnya Allah, sehingga tidak ada irodah dalam hati kita. Hakikatnya irodah Allah SWT. Jika betul-betul irodah dalam hati kita irodahnya Allah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalang-halangi irodahnya Allah. Pasti hasil orang itu. Para bapak, para ibu yang hormati, ini antara nur maknawi dan nur kauni. Mari ini kita tingkatkan. Lah, di dalam membaca ini ada ilmunya membaca, bukan sekedar baca. Membaca kaman, bilangannya berapa kau baca sekali duduk? Atas 1 kali, 2 kali, 10, 100, 1000, atau 10.000 atau 100.000. Ini kaman. Sece mocone ping 10 karo wong maca 100 ya kalah mandi. Wong maca 100 karo maca ping 1000 kalah mandi, kalah ijabah. Wong maca 1000 dengan wong maca 10.000 kalah mandi. Ini ditinjau dari segi berapa dia membaca.